Sebuah taman di kota Bulukumba, tiga sahabat Aco, Tenri, dan Icang duduk melingkar menikmati siang hari. Sudah mungkin muter-muter pantai Birang. Sudah yuk ke tebing Aparalang. Sudah Tommy dicari dia itu air terjun rahasianya. Gimana lagi ini bagus pergi, Li? Desa Kajang. Belum pakai ke sana toh? Desa Kajang, itu mi tempat yang banyak pamali-pamalinya. Bilang beda orang, kalau dilanggar bisa kiri kutuk. Iyo kah? Takutku deh. Justru itu mi yang seru. Petualangannya beda. Kalau begitu pergi bikin pada besok deh. Tenri dan Icang mengiyakan. Ketiga sahabat tersebut pergi berjalan bersama. Aco, kau yakin Jini jalannya? Iyo, yakin ja, tenang kok. Lihatku itu ada orang berdiri di bawah pohon. Deh, pulang begini deh. Takutku. Awe, orang Ji itu. Kenapa kau takut sekali? Mereka mendekat perlahan. Sosok itu berbalik. Ternyata dia Galak Puto. Moki kemana siang-siang begini, Di? Iya, Pak. Mau cari tahu tentang suku Kajang. Cocok di sini, Pak. Oh iya, Di. Sini Maki. Tapi kalau Moki masuk ke dalam, harus dipakai pakaian serba hitam. Tapi kenapa harus serba hitam itu, Pak? Kalau di sini, Di, suku Kajang memang harus pakai pakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan kesetaraan. Tidak boleh juga pakai sendal, sepatu, sama yang paling penting, jangan bawa HP atau alat elektronik lainnya karena pamali itu, Di. Oh, iya Pak. Mereka pun mengganti pakaiannya menjadi serba hitam. Di sini itu ada dibilang adat yang disebut pasang rekajang. Itu seperti pesan dari leluhur di sini untuk mengatur cara hidupnya masyarakat Kajang. Kayak cara bertani, berbicara, sampai ada juga cara menghormati alam. Makanya banyak orang luar berkunjung untuk belajar budaya dan tradisinya Kajang ini. Tak jarang juga di sini sering jadi contoh tentang bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam. Pak, kenapa beda tidak boleh orang bawa HP masuk? Padahal mau jadi foto-foto. Jadi, Dik, di sini itu ada suku Kajang dalam dan ada suku Kajang luar. Kalau di suku Kajang luar, boleh jaki bawa HP sama ndak harus dipakai baju serba hitam. Tapi kalau suku Kajang dalam, itu ndak boleh. Untuk hindari pengaruh luar sekaligus untuk jaga kemurnian adatnya dari barang elektronik modern. Bawa misalnya deh, siapa tahu ada yang bisa difoto. Selama perjalanan menuju ke dalam desa, tiba-tiba Icang merasa takut dan was-was. Karena hari semakin sore, sehingga suasananya semakin sepi dan mencekam. Dewe, apa itu? Kau bikin kaget saja. Bukan siapa-apa itu. Tapi Icang merasa takut dan terus melangkah. Namun, rasa takut yang berlebihan mulai membuat kepalanya semakin memikirkan hal-hal yang aneh. Tenri, apa itu? Icang, jangan kau takut. Kucing Ji itu. Sebuah rumah panggung yang indah muncul di hadapan mereka. Diterpa oleh sinar matahari sore, serta angin yang berhembus dari arah hutan.
membuat ketiga sekawan itu terpesona akan keindahan desa tersebut. Wow. Nah, ini nih rumah adat suku Kajang atau disebut balla. Dinding dan lantainya ini rumah terbuat dari kayu. Terus atapnya menggunakan daun rumbia atau nipah. Kalau kita perhatikan lagi, semua rumah di sini menghadap ke arah barat. Ini berkaitan dengan arah suci yang diajarkan sama para leluhur. Maknanya sama dengan warna hitam. Rumah ini juga melambangkan kesederhanaan dan keteguhannya mereka dalam menjalankan adat. Kebetulan hari ini ada upacara andingingi. Mau ikut lihat-lihat, Ndi? Mau. Upacara andingingi itu ritual adatnya suku Kajang untuk menolak bala dan menghindari bencana. Ada juga yang memimpin upacaranya disebut Ammatoa. Upacaranya ini pakai air yang sudah didoakan untuk mau dipercik ke rumah-rumah dan warga sekitar sebagai perlindungan spiritual. Suasana tenang di tengah upacara. Tiba-tiba, Nah, injo ngerang HP. Maaf Pak, cuma mau diambil foto. Maaf Pak, aduh, minta maaf sekali. Galak Puto hanya mengelus dada dan mengajak mereka untuk menjauh dari tempat tersebut karena mengganggu ritual adat yang sedang berlangsung. Mereka duduk di tepi mata air dan langit mulai gelap. Di, kalau ada dibilang Ki, didengar ina, karena kita ini tamu di sini, jadi harus Ki patuhi dan hormati peraturannya ini kampung demi kebaikan taji juga Di. Jadi tidak boleh sembarang dibikin di sini. Sekedar mau tahu dan bukan cuma soal berani jalan jauh, tapi harus Ki juga belajar menghormati tempat dan adat yang ada. Maaf Pak, tidak bakalan kuulangi Mi lagi. Dengan perasaan bersalah dan merenung, Icang hanya mengangguk seolah mengerti. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan lebih berhati-hati dan tenang bersama Galak Puto. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghormati adat dan budaya di setiap tempat, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kajang dalam menjaga tradisi mereka. Hidup sederhana dan selaras dengan alam bukan hanya bagian dari kebiasaan mereka, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan. Petualangan bukan sekedar soal keberanian menjelajah, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menaati aturan dan memahami nilai-nilai yang dijunjung masyarakat setempat. Kesalahan biasa terjadi, tetapi yang terpenting adalah kesediaan untuk belajar dan tidak mengulanginya. Selain itu, persahabatan dan kebersamaan menjadi hal yang berharga dalam setiap perjalanan. Karena dengan saling mendukung, setiap tantangan bisa dilewati dengan lebih baik.